gitu ya, Iya. tentang pernarkobaan Iya, gitu ya. tes tulisnya lewat daring online. Terus diambil 50 besar putra-putri. Terus habis itu ada tes wawasan kebangsaan, tes P4GN, terus ada tes minat bakat. Oh, ada wawasan kebangsaan dan minat bakat gitu Iya. ya. Kalau Mas Aufa sendiri hanya dari Instagram, tahunya itu apa ada dorongan dari guru atau apa? Kalau selain Instagram itu saya dikasih tahu kepala sekolah saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara On Mix Studio Kemenak Tuban. Kali ini kita sudah kedatangan dua orang tamu yang cantik dan ganteng ya. Mereka adalah Aprilia Zuwana Putri. Ini adalah siswa dari MAN 1 Tuban kelas 12. Kemudian ada Mas Aufa Gali Mubarak. Mereka Mas Aufa ini adalah santri ya, kelas 10 dari Madrasah Aliyah Sains Bina Insan Kamil Tuban. Apa kabar ini dua-duanya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Mas Aufa. alhamdulillah sehat. Mas Aufa ternyata ini ya, teman anak saya ya. Nggih. Tadi gimana itu Mas Aufa kok tiba-tiba nyapa? Ya jadi awalnya gini tante, dari tampangnya tante itu sudah kelihatan kalau kayak Sabrina gitu. Masya Saya Allah. ingat teman saya dulu nggih. Baik, padahal waktu itu SD ya. Iya, SD. Dan sekarang sudah Aliyah. Nggih, Baik. alhamdulillah. Sebenarnya kita harus mendatangkan satu orang lagi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban, Mbak Irma Fitriah Qurratul Ain. Mbak Fitriah ini adalah kelas 11 jurusan keagamaan. Namun karena satu hal tidak bisa hadir, kita wawancara langsung dengan dua orang duta gitu ya, duta anti narkoba 2023. Mungkin bisa diceritakan ini awal proses menjadi duta itu bagaimana? Dari Mas Aufa dulu ya. Iya. Jadi awal prosesnya itu saya tuh menyiapkan yang disiapkan dari BNN itu sendiri, kayak surat kesehatan, terus foto 4x6 ya? Iya. Ya, 4x6 dan foto postcard P4. Infonya dari mana itu Mas? Infonya awalnya dari Instagram. Jadi saya lihat, akhirnya saya persiapkan dan alhamdulillah sudah siap semua. Siap, udah itu aja ya. Itu aja. Kalau Mbak Putri? Kalau saya kan dulunya ikut putra-putri MAN 1 Tuban. Terus tahun berapa? Tahun 2022. Baru ya. Iya. Terus disaranin kakak kelas untuk mengikuti event-event kayak seperti duta-duta gitu. Terus alhamdulillah kebetulan ada info untuk duta ini, duta anti narkoba, dan saya coba mengikuti. Terus saya mempersiapkan itu sekitar 1 bulanan saya mempersiapkan untuk tes kesehatan, terus pas foto gitu sekitar 1 bulanan. Terus pas 2 minggu sebelum persiapan itu saya mau belajar mengenai P4GN gitu. Oh, gitu ya. Iya. Terus kira-kira itu apa saja sih yang selama seleksi itu apa aja yang diseleksikan dari P4GN sendiri itu? Pertama ada tes tulis ya. Iya, tes tulis diambil. Tes tulis itu meliputi apa saja Mbak? Tentang P4GN. Oh gitu ya. Tentang pernarkobaan Iya. gitu ya. Tes tulisnya lewat daring online. Terus diambil 50 besar putra-putri. Terus habis itu ada tes wawasan kebangsaan, tes P4GN, terus ada tes minat bakat. Oh, ada wawasan kebangsaan dan minat bakat gitu ya. Kalau Mas Aufa sendiri hanya dari Instagram, tahunya itu apa ada dorongan dari guru atau apa? Kalau selain Instagram itu saya dikasih tahu kepala sekolah saya dan saya juga Pak Teguh ya. Ya, nggih, Pak Teguh. Siap. Dan saya juga keinginan saya sendiri tante. Gitu ya. Siap. Terus ada berapa jumlahnya yang ikut itu Mas Aufa? 113. Iya, 113. Dari awal penyaringan 113 anak gitu ya. 113. Dan memang ini tingkatnya SLTA atau campur?
tingkat MA SMA. Oh ya, berarti sudah ada kategori ya untuk tingkat Iya. MA SMA. Dari 113 itu terus bagaimana penyaringannya? Pertama disaring melalui tes tulis itu. Mm-mm. Tes tulis terus diambil 50 besar. 50 besar setelah tes tulis 50 besar ya. Iya. Mm-mm. Terus ada tes lagi, tes Mm-mm. wawasan kebangsaan, P4GN sama tes minat bakat. Ya. Lalu diambil 20 besar putra-putri. Terus selama tes yang 50 peserta ini dilaksanakan di mana? Di tempat itu aja di Oh, mana di kemarin? Di Pemkap Tante. Di Pemkap waktu itu ya. Iya. Oh, baik-baik. Senang ya tentunya ya. Alhamdulillah. Dari 113 menjadi 50, kemudian menjadi 10 besar putra, Nggih, 10 10 besar putri. Iya. Dan ini nanti apakah ada seleksi lagi atau memang dipilih 10 orang ini? Nanti ada pembekalan di BNN gitu. Terus habis itu tanggal 26 Juni bertepatan dengan Hari Anti Narkotika nasional. Itu grand Internasional, final, sayang. iya internasional. Iya, oh grand finalnya itu ya. Iya. Jangan lupa dari Kemenak nanti di ini ya Pripun Tante? disebut gitu ya Iya, tentunya. Nggih, nggih. Kemudian tesnya tadi sudah ya. Ini berarti kan masih ada lagi nih ya penyaringan. Iya. Ya, Iya, dari ada. 10 besar itu nanti akan ada penyaringan. Berarti kan harus mempersiapkan diri lebih nih. Nah, Iya. kira-kira apa nih dari Mas Aufa dulu nih? Ya yang saya persiapkan ya untuk tes-tes untuk selanjutnya Tante. Jadi kayak P4GN lagi, terus wawasan kebangsaan dan apa tadi Mbak? Minat bakat. Minat bakat Minat juga. bakat, ya. Dan jangan lupa kesehatan jasmaninya Tante. Siap. Karena kalau kita kan sebagai duta kan juga menjadi pencontohan. Iya. Jadi masa kok duta kok nggak sehat gitu Oh, makanya. duta kok melimprek gitu Nah, ya. iya, Tante. Duta kok loyo. Baik-baik. Kalau dari Mbak Putri sendiri? Itu belajar lebih mengenai P4GN tentunya. Terus belajar wawasan kebangsaan, tes minat bakat juga. Dan mempersiapkan diri. Mempersiapkan yang lebih, diri ya. Yang lebih biar Oke. Tentunya tetap Iya, biar- jaga kesehatan ini ya. Iya. Terus Mbak, ini masa berlakunya gitu ya. Nanti jika kepilih menjadi duta itu berapa tahun? 2 ya. 2 tahun. 2 2 tahun. tahun. Iya. Kalau Mbak Putri sekarang ini kan sudah kelas 12. Iya. Berarti nanti menjadi duta jika terpilih. Semoga ya. Semoga Amin. dua-duanya yang ada di sini terpilih semua. Amin. Jadi masih sudah kuliah nanti ya, Iya. karena sekarang sudah kelas 12 Iya. gitu ya. Kalau Mas Aufa kan masih kelas 10, masih iya. ada waktu Masih di ada waktu panjang Tante. MA sign-nya ya. Oke. Mungkin nih setelah menang namanya orang boleh dong berangan-angan berharap untuk menyemangati, untuk memicu lebih lagi gitu ya. Setelah menang apa yang akan dilakukan ini? Yang pertama saya akan mengedukasi masyarakat tentunya di kalangan generasi muda mengenai bahaya narkoba. Selain itu saya akan mensosialisasikan program pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba. Di Kabupaten Tuban khusus Iya. untuk anak muda gitu ya. Iya. Kalau Mas Aufa? Ya kalau saya sih hampir sama juga Tante. Dia ngasih edukasi, ngasih wawasan tentang narkotika dan untuk semua kalangan tuh. Jadi nggak anak muda aja. Oke. Dari bapak ibu, sing sesepuh juga gitu aja Tante. Boleh bisa dan bisa gitu ya. Iya. Dan pesan-pesan ini sekarang pesan-pesan untuk teman-teman kalian di kalau Mbak Putri dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Pesan-pesannya apa? Pesan saya sekarang kan seperti kalau misal mempunyai masalah apa aja itu ada teman ceritanya, jadi nggak dipendam sendiri, nanti bisanya menjadi stres kan. Nah, terus di situ dia itu narkoba, menggunakan narkoba supaya pelarian Pelariannya untuk ya. Pelariannya itu. Nah, menurut saya para pemuda sekarang harus lebih Open. Iya, lebih open, oversharing gitu. Iya. Terus nggak
nggak menyimpan masalah ya, nggak mengependam masalah sendiri. Betul Mbak Putri, karena begini menurut saya juga begitu. Walaupun yang kita curhati itu tidak memberikan bantuan apa-apa, tapi kalau yang kita curhati itu dia mendengarkan, memberikan empati kepada kita, itu kayaknya separuh dari permasalahan kita udah terurai. Iya, gitu kita ya? jadi lebih tenang gitu. Betul, walaupun sarannya bagus. Ini kalau dari Mas Aufa sendiri, pesan-pesan untuk kaum muda ini? Ya, pesan-pesan saya sih pokoknya jangan mendekati narkoba dan narkotika gitu, karena kan juga dampaknya buruk sekali, bisa merusak masa depan, kesehatan, dijauhi orang-orang, terus kalau bersosialisasi itu susah gitu. Susah, aja ya. Oke pemirsa, demikian tadi obrolan singkat kami kepada 2 orang siswa yang menjadi duta anti narkoba yang terpilih menjadi 10 besar putra dan 10 besar putri duta anti narkoba tahun 2023. Kita doakan semoga dilancarkan sampai hari H, diberikan kemudahan dan menang tentunya untuk menuju madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.